Mbak Susmita Bilustari, Mas Alvin, yang terakhir Mbak Prasti. Bu. Ada yang belum dipanggil? Mira sakit. Oh, Mbak Mila ya sakit. Semoga cepat sembuh ya. Amin. Oke, hari ini ada yang sudah tahu kita mau belajar apa? Belum. Oke, hari ini kita akan belajar sesuai dengan mata pelajaran kita. Apa? Al-Quran dan hadis. Oke, sebelum ke materi, Ibu akan menyampaikan tentang penilaian kita nantinya yang akan digunakan dalam satu semester ini. Kita akan menggunakan penilaian tes tertulis dan juga melalui tugas-tugas yang nantinya Ibu akan berikan. Dan juga nanti keaktifan kalian juga ya yang akan dinilai. Mengapa kita harus mempelajari Al-Quran dan hadis? Ada yang sudah tahu? Belum. Tujuannya itu untuk lebih mengenal Al-Quran dan hadis, lebih mengenal fungsi Al-Quran dan hadis, dan juga fungsi dari Al-Quran dan hadis ya. Oke, lanjut saja materi kita. Al-Quran itu pengertiannya terdiri dari dua, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa berasal dari fi'il madhi yaitu qara'a, yaqra'u, Qur'ana, yang berarti bacaan. Secara istilahnya itu ada 6 unsur. Yang pertama merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga melalui malaikat Jibril. Yang keempat membacanya merupakan ibadah. Yang kelima diturunkan secara berangsur-angsur. Yang terakhir diriwayatkan secara mutawatir. Jadi kesimpulannya, Al-Quran itu bacaan yang merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yang membacanya itu merupakan suatu ibadah yang diturunkan secara berangsur-angsur dan diriwayatkan secara mutawatir. Oke, lanjut. Apa sih fungsi Al-Quran itu? Ada yang sudah tahu? Belum? Oke, fungsi Al-Quran itu ada 3. Yang pertama, bagi Rasulullah. Yang kedua, bagi ranah hukum Islam. Yang terakhir, bagi manusia. Nah, oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Oke, kita lanjut ya ke hadis. Karena tadi sudah ada Al-Quran, sekarang hadis. Hadis pengertiannya dibedakan menjadi 2. Secara bahasa dan istilah juga. Secara bahasa juga diambil dari fi'il madhi yaitu hadasa, yang berarti
apa? Baru, peristiwa, perkataan, mudah, cerita, apalagi dah. Nah, selanjutnya secara istilahnya. Oke, secara istilahnya hadis itu adalah segala sesuatu yang mengandung hukum yang meliputi sikap, perbuatan, perkataan, ketetapan Rasulullah. Oke. Selanjutnya ada fungsi hadis. Fungsi hadis juga sama. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, fungsi hadis terhadap ranah hukum Islam. Yang kedua, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang ketiga, fungsi hadis dalam kehidupan manusia. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum. Sudah paham? Oke. Sudah paham karena sudah paham, sekarang gantian ibu yang tanya ya sama kalian. Oke. Dari Mbak Anjani. Tadi apa? Pengertian Al-Quran secara bahasa apa? Bacaan atau yang dibaca. Bacaan yang dibaca. Dari kata Quran. Yaqra'u Quran. Oke, tuh. Jadi tepuk tangan buat Mbak Anjani. Yang kedua, coba Mbak Adinda. Pengertian hadis secara istilah. Segala sesuatu yang mengandung hukum, yaitu meliputi sikap, perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW. Betul? Oke, beri tepuk tangan kepada Mbak Adinda. Oke, selanjutnya sebelum ibu mengakhiri ada tugas untuk kalian. Yang pertama, ini individu ya. Yang pertama itu meresum. Ya, boleh dicatat dulu. Yang pertama itu meresum tentang yang tadi sudah dijelaskan. Oke. Yang kedua, setelah kalian meresum semua itu dengan bahasa kalian sendiri, kalian bentuk peta konsep. Peta konsep itu seperti ini, yang di mana-mana ini ya. Itu tapi secara kreatif kalian. Itu ide kalian, terserah yang bagus. Ya. Oke. Ada yang ditanyakan tentang tugas? Ya. Sudah? Sudah. Oke, untuk itu sudah diambil belum LKS-nya? Sudah? Berarti yang belum paketnya ya. Nanti paketnya di pertemuan yang akan datang. Oke? Oke. Sebelum mengakhiri, kita ada yang bisa menyimpulkan semua ini? Ayo. Siapa? Angkat tangan. Coba apa ditunjuk? Siapa? Coba Mbak Anjani, wes. Mbak Anjani bisa menyimpulkan? Jadi Al-Quran itu termasuk wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Terus hadis itu segala sesuatu yang mengandung hukum, meliputi sikap, perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW. Oke, bagus ya kesimpulannya. Oke, jadi tepuk tangan untuk kita semua karena kita sudah semangat. Ya. Oke, karena sudah tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri ya pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.